Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam rangka menyambut kurikulum Merdeka Belajar, maka sebagai tenaga pendidik, langkah awal yang perlu diketahui adalah memahami. Merdeka Belajar itu apa sih? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, nonton video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, perlu untuk diketahui nih, bahwa topik Merdeka Belajar adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun pemahaman yang dimaksud dalam hal ini adalah diupayakan untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, di mana pembelajaran yang diperoleh nanti akan mampu memerdekakan murid tersebut. Adapun beberapa poin dalam modul pelatihan yang perlu untuk diterapkan oleh seorang tenaga pendidik adalah: yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang kelima, pendidik yang mampu mengantarkan keselamatan juga kebahagiaan. Namun, sebelum mengimplementasikan poin guna memerdekakan murid tadi, tentu para pendidik harus mengenal dan memahami diri terlebih dahulu. Adapun yang harus dilakukan adalah pendidik mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Di samping itu, pendidik harus mampu mengenali karakteristik juga kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin. Artinya, tidak bergantung pada orang lain ya. Pendidikan dalam hal ini merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung nih terkait mendidik dan mengajar. Nah, perlu untuk diketahui bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran ini merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mendidik tidak sekedar memberi pengetahuan ya, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid dengan menggunakan sistem emong. Artinya, manusia mampu merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan juga menguasai dirinya. Nah, perlu untuk teman-teman ketahui bahwa sebagai tenaga pendidik tentu sangat perlu untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Karena pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Di samping itu, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Artinya, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dengan menerapkan berbagai macam aspek tadi, secara tidak langsung tentu mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam hal ini, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Tidak hanya itu, budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan juga karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga juga masyarakat. Kodrat anak ini diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisikan berbagai macam tulisan dan juga coretan. Sehingga tugas pendidikan dalam hal ini adalah menebalkan dan memperjelas arti juga maksud dari tulisan serta coretan tersebut.
Dari semua poin yang telah dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya yang menjadi harapan adalah para pendidik mampu memberikan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan juga kebahagiaan. Di mana sebagai seorang guru tentu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing juga memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif seorang guru tentu tidak selalu sama dengan perspektif dari seorang peserta didik. Dalam hal ini, fungsi pendidikan adalah berupaya untuk mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Terima kasih sudah menonton. Mari bersama-sama kita mewujudkan murid yang merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.